Bagaimana hukumnya jika Nabi Muhammad SAW mengambil adat istiadat orang-orang terdahulu baik dari mereka non-muslim seperti kerudung, jubah, gamis, hakikah, azan, sunat, dan ritual agama lainnya? Pertanyaan Anda menyentuh inti dari diskursus sosiologi agama dan sejarah kritis mengenai asal-usul syariat Islam. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, skeptis, atau sejarawan sekuler radikal, seperti orientalis aliran revisionis, fenomena ini dipandang bukan sebagai wahyu murni, melainkan sebagai proses sinkretisme atau adopsi budaya. Berikut adalah poin-poin analisis dari sudut pandang tersebut. 1. Islam sebagai proyek, evolusi budaya, bukan revolusi. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa sesuatu yang benar-benar baru dari langit, melainkan melakukan rebranding terhadap tradisi lokal yang sudah ada. Penggunaan jubah, gamis, dan kerudung dipandang murni sebagai adaptasi terhadap iklim gurun dan norma kesopanan suku-suku Semitik, Yahudi, Kristen, dan Pagan yang sudah ada berabad-abad sebelum Islam. Bagi mereka, ini menunjukkan bahwa Islam adalah produk sosiologis dari lingkungannya. 2. Adopsi ritual dari agama Samawi dan Pagan. Kritikus sering menyoroti kemiripan ritual Islam dengan tradisi sebelumnya. Sunat, khitan merupakan tradisi kuno Mesir dan hukum wajib bagi umat Yahudi, kovenan Ibrahim. Akikah, praktek pengorbanan hewan saat kelahiran anak sudah umum dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Azan, kritikus menganggap ini sebagai modifikasi dari lonceng gereja atau trompet Yahudi, shofar, sebagai penanda waktu ibadah. Haji tawaf, kritikus ekstrem menekankan bahwa ritual ini adalah praktik paganisme Arab yang dipugar dengan narasi monoteisme baru agar mudah diterima oleh masyarakat lokal. 3. Argumentasi, plagiarisme religius. Dalam pandangan kritikus yang paling radikal, pengambilan unsur-unsur ini dianggap sebagai strategi politik untuk mendapatkan legitimasi dari pemeluk agama terdahulu, Yahudi dan Kristen. Dengan mengadopsi hukum-hukum mereka, Islam dituduh sedang membangun jembatan agar transisi kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab berjalan lebih mulus tanpa menghapus total identitas budaya yang lama. 4. Relativisme hukum. Bagi kritikus, jika hukum Islam diambil dari adat istiadat non-muslim, maka hukum tersebut bersifat relatif dan terikat waktu. Mereka berargumen bahwa klaim kesucian hukum tersebut hanyalah label yang diberikan kemudian untuk menjaga otoritas agama, sementara aslinya hanyalah konsensus sosial masyarakat Arab abad ke-7. Referensi dan sudut pandang teologis, tafsir Islam. Penting untuk memahami bagaimana otoritas Islam menjelaskan fenomena ini untuk memberikan keseimbangan. Teori keberlanjutan, milah Ibrahim dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penyempurna, bukan pencipta agama baru. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, 48, menyebutkan fungsi muhaimin, penjaga verifikator, terhadap syariat sebelumnya. Jadi, jika ada kesamaan, seperti khitan atau haji, itu dianggap sebagai pemurnian tradisi asli Nabi Ibrahim yang sempat diselewengkan oleh kaum pagan. Al-Urf, adat yang diakui dalam kaidah usul fiqh, terdapat prinsip bahwa adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan tauhid dapat dijadikan sumber hukum, al-adatu muhakamah. Nabi Muhammad SAW tidak menghapus semua budaya Arab, melainkan membuang yang buruk, syirik, perjudian, dan mempertahankan yang baik, keramahan, pakaian menutup aurat. Joseph Hack, 1950, dalam The Origins of Muhammadan Jurisprudence, memberikan analisis bagaimana hukum Islam menyerap elemen-elemen dari hukum Romawi, Bizantium, dan adat setempat, namun diolah kembali dalam kerangka teologi Islam yang unik. Ibn Khaldun, Mukaddimah menjelaskan bagaimana agama seringkali mengadopsi struktur sosial yang sudah ada agar ajaran tersebut dapat bertahan secara sosiologis di masyarakat.